Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Apapun yang kami sampaikan di video ini itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Baik ya, kita akan membahas beberapa informasi berita olahraga yang tak kalah menarik untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan Lisandro Martinez tunjukkan Manchester United punya pejuang kembali. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya bahwa Manchester United kembali menunjukkan performa yang solid setelah Lisandro Martinez tampil menghadapi Newcastle, tentunya tampil gemilang menghadapi Newcastle. Yaitu kemenangan ini menjadi pembukti bahwa Setan Merah punya pejuang sejati di lini pertahanan. Untuk Ruben Amorim akhirnya melakukan perubahan formasi, yaitu menjadi 4 back ya tentunya, yaitu meninggalkan sistem 3 back yang sebelumnya digunakan. Untuk keputusan ini juga membuat lini belakang lebih stabil dan untuk menyerang lebih efektif tentunya. Dan untuk Patrick Dorgu sendiri tampil di posisi kanan dengan penuh percaya diri. Untuk yang mengejutkan pertahanan dari Newcastle itu sendiri gol cepat dari Dorgu juga membuat momentum bagi Manchester United untuk mengendalikan pertandingan meskipun mayoritas laga diwarnai tekanan lawan. Untuk dalam sebuah kehadiran yaitu adalah Martinez semakin memperkuat pertahanan dan memberikan sebuah tekanan bagi rekan setimnya. Aksi gemilangnya itu berbagi situasi krusial dan menunjukkan bahwa Manchester United kini kembali menjadi sosok kunci di tengah lapangan teman-teman. Perubahan formasi dan dampaknya, yaitu untuk Amorim sempat menolak untuk mengubah formasi back 3 United tentunya, namun kali ini dia telah menyelesaikan strategi dalam skema 4 back yang diterapkan dalam hasil mengatasi tekanan dari Newcastle, yaitu posisi sang wingback yang diubah menjadi back sayap, yaitu memberikan sebuah fleksibilitas bagi tim, dan Dorgu sendiri bisa beradaptasi dengan baik tentunya dan turut membantu serangan maupun pertahanan teman-teman. Dan untuk Manchester United sempat untuk menghadapi banyak tekanan, yaitu setelah dari Mason Mount cedera, namun formasi baru memungkinkan mereka bertahan dengan solid hingga peluit akhir. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya, yaitu adalah Manchester United akan bertemu Wolves pada tanggal 31 Desember 2025 jam 3:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Lisandro Martinez jadi kunci. Yaitu Martinez juga memberikan kontribusi besar dalam menjaga lini belakang, dan tindakannya saat menghadapi serangan dari Newcastle sangat penting bagi kemenangan United. Yaitu selain defensif juga, baik itu dari Martinez juga membantu membangun serangan, dan ia terlihat mendorong moral bagi rekan setimnya melalui komunikasi dan aksi di lapangan tentunya. Dan untuk kemenangan ini menjadi bukti bahwa Martinez bisa menjadi pengganti sementara Bruno Fernandes, dan untuk kepercayaan diri tim meningkat berkat peran vitalnya tersebut. Efek kemenangan dan kepercayaan tim, yaitu kemenangan ini menjadi obat bagi Manchester United setelah 4 kekalahan beruntun tanpa Fernandes dan fondasi baru, dan performa Martinez juga menunjukkan tim melalui ritme tersebut, baik itu dalam sebuah kehadiran pemain seperti Jack Fleetwood, dan masih banyak lagi juga yang akan memberikan opsi bagi Amorim, yaitu dalam sebuah fleksibilitas kuat juga memungkinkan untuk United tetap kompetitif meski beberapa pemain kunci absen tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah momentum positif
penting untuk menghadapi laga-laga berikutnya di Premier League, dan Martinez membuktikan bahwa United kini punya pejuang andalan di lini pertahanan, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah top klasemen Premier League pada pekan ini tentunya, yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 42. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 40. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 39. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja, teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah ketika Patrick Dorgu menjelma jadi Zidane di Manchester United, teman-teman. Yaitu Manchester United mendapatkan momentum istimewa saat menjamu Newcastle yaitu pada hari Sabtu kemarin, yaitu nama yang seperti Patrick Dorgu yaitu mendadak menjadi sorotan setelah mencetak gol perdana yang sensasional yang langsung mengundang reaksi heboh dari para pendukung setan merah, teman-teman. Yaitu back Al Sadarmak itu yaitu membuka keunggulan Manchester United lewat tendangan volley yang indah dalam kotak penalti. Yaitu bola tersebut sempurna oleh Dorgu yang melepaskan sepakan akurat tanpa kontrol dan tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Newcastle. Gol cepat tersebut terasa spesial karena yaitu menjadi gol pertama yang sang pemain yang berseragam Manchester United, dan menariknya Dorgu tampil di sisi kanan pertahanan dan setelah pelatih Ruben Amorim merombak susunan awal tim itu tersebut. Perubahan posisi ini juga tak dihalangi pemain yang berusia 21 tahun tersebut untuk tampil percaya diri. Baik itu dalam sebuah selebrasi emosional dan telah mencetak gol seolah-olah telah menegaskan betapa pentingnya momentum tersebut dalam karir di Old Trafford tentunya, teman-teman. Dan untuk Dorgu sendiri yaitu mirip Zidane. Yaitu aksi dari Dorgu langsung memicu pertahanan lewat sepak bola dunia yaitu adalah Zidane. Yaitu di media sosialnya sejumlah fans juga menyamakan gol volley Dorgu dengan gol ikonik Zidane saat membela Real Madrid di final Liga Champions pada tahun 2002 tentunya. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah banyak pendukung Manchester United memuji teknik ya, ketenangan hingga kepercayaan diri Dorgu yang dianggap tidak mencerminkan pemain muda yang baru beradaptasi tentunya. Dan seperti melihat Zidane di masa keemasannya, tulis salah satu dari fans tersebut. Komentar lainnya juga telah menyebutkan gol tersebut sebagai keindahan mutlak tentunya, dan yang tidak dari Dorgu ya, dan yang terbaik dari Dorgu sejauh ini yaitu bersama Manchester United, dan bahkan beberapa pendukung mengaku telah terkejut dengan performa sang bek setelah sebelumnya tampil kurang meyakinkan, teman-teman. Dan untuk Dorgu di Manchester United, yaitu pada musim ini juga yaitu Dorgu telah mencatatkan 8 kali starter di Premier League di bawah asuhan Ruben Amorim serta 8 penampilan dirinya sebagai pemain pengganti. Baik itu secara keseluruhan, ia juga tampil dalam 37 pertandingan semenjak direkrut dari Lecce tentunya ya, teman-teman ya, Lecce, dengan nilai transaksi sekitar 25 juta euro. Penampilan ini yaitu impresif kontrak Newcastle serasa kontras yaitu dengan kritik Amorim beberapa pekan lalu untuk sang pelatih sempat menilai Dorgu yaitu bermain terlalu tenang ya, dan perlu lebih tenang saat menguasai bola tentunya. Untuk Amorim sendiri bahkan telah mengakui ya bisa merasakan sebuah kecemasan setiap kali Dorgu menyentuh bola, terutama di awal-awal adaptasinya dirinya di Inggris. Yaitu namun gol spektakuler yaitu tersebut bisa menjadi titik balik bagi Dorgu dengan usia yang masih muda dan sebuah kepercayaan diri penuh dari pelatih tentunya.
yaitu performa melawan Newcastle telah menunjukkan bahwa sang bek memiliki potensi besar untuk berkembang dan menjawab sebuah ekspektasi tinggi publik di Old Trafford tentunya. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Yaitu dengan pembahasan akhir yang akan kita bahas, yaitu adalah papan atas Premier League memanas, Arteta tegaskan Arsenal tidak gentar hadapi Manchester United ya. Ini adalah hal yang menarik sekali yang akan kita bahas ya teman-teman, yaitu adalah persaingan gelar di Liga Inggris yaitu kembali memanas setelah menggantikan posisi di puncak klasemen dalam satu pertandingan. Ya, dalam satu hari pertandingan, Manchester United sempat mengambil alih posisi teratas sebelum Arsenal merespon beberapa jam kemudian. Untuk dua kemenangan beruntun dari kedua kandidat ya juara itu diperlihatkan betapa tipisnya jarak kekuatan di papan atas, baik itu dalam sebuah tekanan dengan tekanan berpindah tangan dengan cepat ya teman-teman, dan setiap hasil dari memiliki dampak yang besar terhadap arah pemburuan gelar tersebut. Yaitu di tengah dinamika tersebut, baik itu dari sebuah manajer Arsenal, Mikel Arteta juga telah melontarkan yaitu pernyataan tegas bahwa timnya siap untuk menghadapi tantangan dari sang juara, yaitu bertahan Manchester City tentunya. Manchester City tekan Arsenal lebih dulu. Yaitu Manchester City lebih dahulu memberikan tekanan dengan sebuah kemenangan tipis atas Nottingham Forest dalam laga yang berlangsung ketat yang setelah babak pertama berakhir tanpa gol, dan kebuntuan akhirnya pecah lewat aksi dari Tijani Reinders tentunya teman-teman. Dan untuk gelandang dari Manchester City itu tempat memanfaatkan umpan dari Ryan untuk melawan tim tamu unggul, namun keunggulan tersebut hanya bertahan 6 menit sebelum Omari menyamakan kedudukan bagi Forest tersebut. Baik itu dari City yaitu kembali telah memimpin yaitu jelang akhir ketika Cekri juga menimbulkan pertahanan Perez ya, dan telah mencetakkan gol penentu kemenangan. Baik itu dari hasil tersebut yang telah memastikan sebuah kemenangan dan untuk ke-8 beruntun City di semua kompetensi, dan telah mengangkat mereka ke puncak klasemen sementara teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Arsenal menjawab dan Arteta lempar tangan. Yaitu perhatian kemudian tertuju yaitu ke Emirates Stadion, yaitu tempat Arsenal menjamu Brighton dan tuan rumah langsung unggul cepat ketika Martin dari Odegaard yaitu telah mencetak gol pada menit ke-14 setelah menerima umpan dari Bukayo Saka. Yaitu meskipun sempat kesulitan untuk mengembangkan permainan, yaitu Arsenal telah menggandakan keunggulan pada menit ke-52 lewat gol bunuh diri dari George Ginio ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, yaitu gol yang tercipta oleh George Ginio Rutter, yaitu Brighton sempat juga memberikan sebuah ancaman saat Diego Gomez memperkecil ketinggalan pada menit ke-68, pada menit ke-64 ya lebih tepatnya teman-teman. Yaitu tetapi Arsenal juga menambah ya dan mampu menjaga keunggulan hingga akhir laga tersebut. Dan untuk usia dari pertandingan, Arteta juga telah menegaskan bahwa kesiapan timnya untuk bersaing ketat dengan City dalam pemburuan gelar pada musim ini. Kami hanya bisa mengontrol apa yang kami lakukan, dan kami juga melakukan banyak hal yang juga masih harus kami tingkatkan agar marginnya lebih baik, ujar Arteta dalam konversi pers seusai laga tersebut tentunya. Untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik yang akan kita bahas ya teman-teman. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Yaitu dengan pembahasan yang berikutnya yaitu adalah pecah telur di Liverpool, Florian Wirtz girang bukan kepalang teman-teman. Ya seperti apakah pembahasannya akan kita bahas juga.
Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa gelandang serang Liverpool yaitu adalah Florian Wirtz buka suara terkait gol pertamanya di Premier League pada musim ini. Yaitu dia telah mengakui untuk sangat senang ya akhirnya bisa buka rekening gol untuk The Reds sejauh ini. Yaitu untuk Wirtz sendiri telah merupakan salah satu pemain yang didatangkan Liverpool pada musim panas kemarin, dan ia juga dibeli dari Bayer Leverkusen dengan harga 100 juta pound sterling untuk memperkuat lini serang The Reds tersebut. Yaitu dengan harga yang sangat mahal, dan ada tentu ya ekspektasi yang besar juga pada diri sang playmaker tersebut, namun tidak mengunjung mencetak gol di Premier League tentunya. Yaitu untuk sehingga sang pemain yaitu telah memulai menjadi sorotan oleh berbagai pihak, dan setelah menunggu 4 bulan Wirtz akhirnya juga bisa mencetak gol perdananya di EPL kemarin malam, dan ia telah mencetakkan gol ke gawang Wolverhampton dan memastikan The Reds menang 2-1 atas tim besutan dari Rob Edwards tersebut tentunya. Kebahagiaan total. Yaitu dalam wawancara selesai laga tersebut juga, yaitu Wirtz telah mengaku sangat gembira tentunya bisa mencetak gol perdananya di Liverpool, dan ia telah mengaku sudah lama mendambakan untuk mencetak gol tersebut bagi The Reds tersebut. Baik itu di sisi lain juga dia juga senang karena gol pertamanya di EPL telah dicetak di Anfield, dan sehingga ia bisa merayakan gol penting itu di depan para pendukung setia Liverpool pada laga itu. Dan rasanya sungguh luar biasa yaitu bisa mencetak gol ini, yaitu terutama di tengah-tengah fans kami, dan saya sangat senang dengan gol ini, dan saya saat ini saya masih merasa bahagia, buka dari Wirtz sendiri. Buah penantian yang panjang. Yaitu lebih lanjut juga, yaitu Wirtz juga telah mengaku bahwa ia sempat kena mental karena tidak berkunjung mencetak gol di Liverpool, namun situasi ini tidak membuat putus asa di skuad The Reds, dan ia telah memutuskan untuk menunggu dan terus mencoba mencetak gol bagi timnya dan berjuang, dan perjuangan itu akhirnya berbuah manis tentunya. Dan saya percaya bahwa saya akan mencetak gol suatu hari nanti, dan saya sebenarnya ingin mencetak gol lebih cepat, namun saya harus menerima fakta bahwa butuh waktu untuk itu, dan saya juga percaya bahwa gol itu akan datang, dan saya terus mencoba untuk mencetak gol lagi, pungkasnya. Tambah pundi-pundi gol tentu ya. Dalam informasi berita olahraga juga bahwa Liverpool sendiri tengah bersiap untuk pertandingan pekan ke-19 2025-2026. Mereka akan berhadapan dengan Leeds United di Anfield pada tengah pekan nanti. Itu pada laga ini juga untuk Wirtz sendiri tentunya kemungkinan besar akan kembali dimainkan jadi starter, dan ia bisa berharap ya bisa menambah pundi-pundi gol bagi The Reds tentunya. Itu ya teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Dan sedikit untuk top klasemen untuk Premier League ya, untuk Manchester United juga masih berada pada peringkat ke-6 ya, sementara dari top klasemen ya teman-teman Premier League peringkat ke-6, sedangkan peringkat pertamanya adalah Arsenal dengan torehan poin 42, Manchester City peringkat kedua dengan torehan poin 40, Aston Villa dengan torehan poin 39. Sedangkan dari Manchester United masih berada pada peringkat ke-6 Premier League tentunya dengan torehan poin 29 teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja ya teman-teman. Apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.